saudara dan saya. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Kalau Natal Yesus lahir namanya Immanuel. Immanuel artinya apa Bapak Ibu? Allah beserta dengan kita. Jadi sejak kelahiran Yesus kita tidak ditinggalkan lagi. Amin. Saudara dan saya dalam penyertaan perlindungan Tuhan Yesus. Mari kita buka satu ayat Ibrani 13 ayat yang ke-5. Haleluya, puji Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Suaranya keras, kita baca bareng ya. Anggap aja kita 1000 orang ya. Oke, Ibrani 13 ayat 5. Sama-sama, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Di mana janji Tuhan? Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa? Karena dia Immanuel. Amin. Immanuel kan tadi Allah beserta dengan kita. Jadi perlindungannya sempurna ya. Bagian Tuhan lakukan. Saudara, mukjizat itu terjadi waktu kita melakukan bagian kita. Amin. Melakukan bagian kita sebagai anak Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita? Yang menjadi bagian kita kalau kita mau disertai terus sama Tuhan, bagian kita adalah yang pertama, janganlah kamu menjadi hamba uang. Iya. Janganlah menjadi hamba uang. Jadi ada banyak orang di luar sana hidup tidak seturut firman Tuhan, ya. Dikuasai oleh mamon, dikuasai oleh uang. Kita perlu uang, tapi uang tidak bisa menguasai hidup saudara dan saya. Amin. Iya. Kita butuh uang, tapi jangan sampai saudara menjadi hamba uang, cinta uang. Nah ini dia, ya. Nah akhir zaman ini banyak orang Kristen yang dibutakan dengan mamon, dengan uang. Oleh sebab itu saya angkat tema ini, saudara. Saya percaya bahwa hidup kita ini yang mengendalikan adalah Tuhan Yesus. Amin. Iya, bukan uang, bukan mamon, bukan harta, ya, tapi Tuhan. Betul kita butuh uang, tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak dikuasai oleh uang. Amin. Ini penting saya sampaikan. Penyertaan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Dia Tuhan yang berjanji pasti digenapi. Makanya di sini Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagian kita apa? Kalau kita mau disertai Tuhan, saudara dan saya tidak dikuasai oleh mamon, tidak dikuasai oleh uang. Amin. Ini mesti dicamkan baik-baik ya. Kalau sudah dikuasai oleh uang, penyertaan Tuhan nggak bisa terjadi. Ya, nggak ada dua kendali. Coba kita buka Matius 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24 dikatakan begini, ayo sama-sama 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada apa? Allah dan mamon. Ada orang bilang tengah-tengah Pak, nggak bisa. Sepenuhnya hidup kita untuk Tuhan. Amin. Uang nggak bisa menguasai hidup kita. Tapi kalau saudara jadi hamba uang, wah bahaya ini. Karena ayatnya udah kita baca. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Pilihan ada di tangan kita. Tapi saya percaya saudara dan saya bukan hamba uang. Amin. Amin. Iya. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh uang, ini bahaya. Dibelenggu oleh mamon tadi. Orang yang dikuasai oleh uang nggak konsentrasi ibadah, nggak bisa baca Alkitab, nggak suka ibadah pasti, karena pikirannya uang terus. Ya, bukannya saudara saya nggak bilang nggak boleh bisnis, nggak boleh dagang, boleh aja, tapi prioritaskan Tuhan dulu dong. Amin. Ya, karena kalau kita prioritaskan Tuhan, yang menguasai hidup kita adalah Tuhan Yesus, semuanya kita dapat kok. Amin. Tadi gembala sidang kita udah menyinggung di dalam Matius 6 ayat 33. Coba kita baca dulu. Matius 6 ayat 33 dikatakan begini ya. Haleluya. Ayo 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Kadang-kadang kita terbalik, yang ditambahnya dulu yang kita cari. Kerajaan Allah dulu yang kita nomor satukan dong. Amin. Kalau kita nomor satukan kerajaan Allah, semuanya dapat. Bonus-bonusnya dapat. Saudara sakit sembuh, rumah tanggamu diberkati. Amin. Dapat. Karena kerajaan Allah itu bukan berbicara makanan minuman, tapi kerajaan Allah juga berbicara kuasa. Amin. Apa sih kerajaan Allah? Coba kita buka Roma 17 ayat 14 ya. Roma 17 ayat 14 berkata gini ya. Roma 17. Ada nggak? Roma 14 ayat 17 sorry ya. Roma 14 ayat 17 coba. Nah ini dia Roma 14 ayat 17. Ayo sama-sama 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh. Nah kalau saudara utamakan kerajaan Allah, ada sukacita, ada damai sejahtera. Uang nggak banyak juga saudara sejahtera kok. Amin. Ya sukacita. Tapi kalau saudara jadi hamba uang, waduh ini bahaya. Dikuasai oleh uang, ini berbahaya. Cinta uang. Jangan sampai saudara hidup ini ada dua kendali gitu ya. Kita harus dikendalikan oleh Tuhan kita. Amin. Kita perlu uang, tapi uang tidak bisa menguasai hidup saudara dan saya. Amin. Memang memiliki uang adalah suatu keharusan, tapi sekali lagi uang tidak bisa menguasai hidup kita karena kita anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah. Amin. Iya, ini penting ya. Jangan sampai saudara dikuasai oleh uang. Berbahaya. Makanya kalau kita buka Timotius 6 ayat 9, coba kita baca ya. Timotius berapa? 6 ayat 9. Ini ada peringatan ya. 1 Timotius 6 ayat 9. 1 Timotius 6 ayat 9. Dikatakan begini. Ayo 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, saudara di sini ada kata ingin. Ya. Kalau kita ingin kaya menggebu-gebu, terus nggak bisa, akhirnya saudara cari uang dengan cara yang negatif. Makanya kita lihat banyak yang korupsi, ya. Banyak yang jual narkoba, betul. Karena mereka ada keinginan yang menggebu-gebu supaya cepat banyak uang, dapat uang. Hal-hal yang negatif ditabrak sama mereka. Iya. Nipu sana, nipu sini. Jadi dikendalikan oleh mamon. Kita nggak bisa. Kita dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Makanya ini urut-urutannya yang bahaya. Kalau ada keinginan kaya, yang pertama kita coba jangan diulangi dulu. Terjatuh dalam pencobaan. Begitu masuk dalam pencobaan ke dalam apa? Jerat. Begitu masuk dalam jerat ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Wah, celaka ya. Terus yang menenggelamkan, habis celaka tenggelam lagi. Terus runtuh dan binasa. Tugas pencuri atau setan adalah mencuri, membunuh dan membinasa. Masuk dalam jebakan setan. Masuk dalam jebakan iblis. Iya. Ayo Bapak Ibu, Tuhan sangat wanti-wanti firman Tuhan. Tuhan pasti melakukan firman-Nya kok. Tidak pernah meninggalkan kita semua. Ya, tidak sekali-kali pun tidak akan meninggalkan kita. Ayat 10-nya kita baca dulu ya. Ayat 10-nya dikatakan begini. Ya, ayat 1. Karena apa? Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang akar segala kejahatan, tapi ada cintanya di sini, bahaya. Iya. Akar segala kejahatan bukan uang, tapi kalau kita cinta uang, akhirnya kita terjebak dalam akar kejahatan. Dikatakan apa? Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, orang kalau udah memburu uang, kita lihat kartel-kartel narkoba yang ada di Meksiko, di Brasil, mereka nggak takut mati demi uang. Mereka cari itu uang, tembak-tembakan sama tentara, sama polisi nggak takut, nyawa dipertaruhkan.
Karena memang mereka udah cinta uang. Harusnya kita cinta Tuhan, bukan cinta uang. Amin. Ya, ini penting Bapak Ibu ya. Kedepan ini nanti banyak orang Kristen yang cinta uang. Ya, padahal tadi kalau kita cari kerajaan Allah dulu, semuanya kita dapat. Tapi karena kita cinta uang, ya, hamba uang, kita jadi lupa semuanya. Saya mau tegaskan bagi kita saudara Bapak Ibu semua, kita pasti diberkati Tuhan kok. Amin. Berkat Tuhan itu ukurannya bukan banyak uang, banyak mobil, banyak rumah, tidak. Kan tadi damai sejahtera dulu. Kerajaan Allah itu berbicara damai sejahtera, sukacita. Amin. Iya. Bukan masalah melulu uang. Kita baca lagi kerajaan Allah tadi, Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Ini yang kita raih dulu ya. Apa itu kerajaan Allah? 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh. Nah, sama aja tadi kalau kita cari kerajaan Allah dulu, yang kita dapat sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus. Saya banyak melihat orang-orang kaya yang tidak ada sukacita, yang tidak ada damai, hidupnya takut, ya. Uangnya banyak, asetnya ada di mana-mana, tapi ketakutan. Ya. Ketakutan, nggak ada damai. Dia nggak bisa menikmati berkat itu. Ini berbahaya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti saudara dapat uang semuanya, dapat harta kekayaan, tapi tidak mendapatkan damai sejahtera kerajaan Allah yang tadi. Sukacita dan Roh Kudus, percuma. Ya. Jadi mari, Tuhan pasti sertai kita, amin. Tapi kita tidak boleh menjadi hamba uang. Kalau kita jadi hamba uang, wah itu berbahaya sekali. Ya. Berbahaya sekali. Makanya kita nggak usah ngiri dengan orang-orang yang banyak uang, ya, asetnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, nggak apa-apa, biarkan aja. Saya percaya kalau dia nggak punya Tuhan Yesus lebih merana ya. Tapi sekalipun kalau dia memang Kristen tapi tidak mencari kerajaan Allah, dia tidak bisa menikmati berkat itu. Jadi Tuhan itu ajaib ya. Ya, kalau misalnya banyak uang, kita nyari uang dapat nih, aset. Kita nyari uang, bekerja terus ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah ini berbalik-balik ya, orang kepala di atas kok jadi kaki ya kan? Betul nggak? Siang jadi malam, malam jadi siang. Berhasil nggak? Berhasil. Tapi kalau engkau jauh dari Tuhan, tidak bisa diberi karunia untuk menikmati. Nah ini nggak bisa diberi karunia untuk menikmati. Coba kita lihat contohnya. Ada orang yang punya segalanya tapi tidak diberi karunia menikmati. Kita buka Pengkhotbah 6 ayat 2 ya. Ini contohnya nih ya. Saya percaya saudara tidak seperti ini ya. Ayo sama-sama kita baca 2, 3. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk apa? Menikmatinya. Wah, hancur hidupnya. Dia nggak bisa menikmati harta bendanya ya. Siapa yang menikmati? Melainkan orang lain yang menikmatinya. Ini adalah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi nggak usah ngiri dengan orang yang banyak harta, belum tentu dia bisa menikmati harta itu. Ya. Itu pengkhotbah nulis. Pengkhotbah ini menyorot kehidupan manusia yang sia-sia. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Karena Tuhan wanti-wanti sekali jangan sampai saudara terjebak oleh mamon, harta kekayaan, uang. Makanya di sini dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Kenapa nggak disertai Tuhan dulu? Enggak. Ada warning dulu ayat ini. Mestinya kan ayat ini sekali-kali pun aku akan tidak membiarkan engkau, sekali-kali pun tidak akan meninggalkan engkau. Baru janganlah hamba. Enggak, tapi dikasih tahu dulu janganlah jadi hamba uang. Karena kalau jadi hamba uang, kita tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan. Kita sepertinya nggak butuh Tuhan. Iya, betul Bapak Ibu. Ini penting. Ya. Ayo, saya percaya saudara hari ini hari Selasa saudara cari Tuhan tidak sia-sia. Amin. Iya. Lihat orang-orang yang berkelimpangan harta. Di luar Yesus dia udah binasa. Tapi ada orang Kristen juga nggak mengutamakan Tuhan, harta terus. Time is money istilah. Waktu adalah uang. Disuruh ibadah nggak mau. Wah, pasti kehilangan damai sejahtera. Pasti kehilangan sukacita. Iya.
Ayo, kita tidak seperti ini ya. Sekali lagi saudara, Tuhan sangat betul-betul memperingati kita. Karena uang itu atau mamon itu bisa menguasai hidup anak-anak Tuhan. Dan akhir zaman ini kita bisa terpengaruh ya. Salah satu murid Yesus 12 yang menjadi hamba uang, salah satu murid Yesus siapa namanya? Yudas Iskariot. Iya, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini sebelum jadi murid Yesus dia udah hamba uang. Ya, harusnya dia bertobat, tapi dia nggak bertobat. Ya. Coba kita lihat Yudas ini, ya. Kelihatan dari mana hamba uangnya? Yohanes 12. Kita baca dari ayat 3. Perhatikan. Injil Yohanes 12 ayat 3. Ayo. Ini dia, 2-3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Terus lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Terus ayat 4-nya dikatakan, tetapi siapa? Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, apa katanya? Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada... Kelihatannya baik ya Yudas ya. Kelihatannya baik. Dia pengen, wah sayang, minyak itu mahal. Saudara, kalau kita dapat minyak narwastu, saya pernah mau beli minyak narwastu yang asli ya dari Israel, itu mahal sekali ya. Kita beli yang KW-KW aja lah kalau pesannya ya, yang masih terjangkau gitu. Kalau yang asli mahal sekali, betul. Namanya minyak narwastu. Ini dia ya. Namanya narwastu juga yang KW-nya ya, maksudnya yang ya level-level di bawahnya jauh lah ya. Ayo ayat terusnya. Ayo tadi berapa nih ya? Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Jadi lagi dulu ya. Kelihatannya Yudas ini wah peduli dong orang dengan orang miskin. Wah, nggak taunya ada udang di balik tempe ya. Ini Yudas ayat 6 ya. Ayat 6 mengatakan ini. Hal itu apa? Dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Bayangin saudara, ini masih mengikut Yesus menjadi hamba uang. Bahaya nih, makanya Tuhan wanti-wanti ya. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas dipercaya di bendahara di murid-murid Yesus, tapi dia nggak jujur, ya, nggak jujur. Di sini adalah kelihatan Yudas pura-pura. Ya, jadi Yudas ini masih jadi hamba uang. Dosa yang lama belum ditinggalkan sungguh-sungguh. Ya, ini berbahaya Bapak Ibu ya. Ini berbahaya. Nah akhirnya dari 12 murid Yesus yang dipilih Yudas, karena Yudas gampang sekali digoda oleh uang. Ya, jadi iblis nyari nih, mana nih murid-murid yang bisa digoda nih. Ya, saya buktikan kalau Yudas bertobat, dia setan bisa pakai yang lain, tapi dia nggak bertobat. Ayo kita buka ya, Lukas pasal berapa ini? 22 ayat 3 ya. Kan banyak orang bilang ini, Yudas itu berjasa. Oh tidak, Yudas bukan berjasa. Kalau Yudas bertobat, dia ada waktu bertobat tapi dia nggak mau ya. Ini dia, ayo kita baca dulu ayat ini 2, 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari... Pertanyaannya gini, kenapa iblis bisa masuk ke Yudas? Tiap hari jalan sama Tuhan Yesus, dia dengar perkataan firman dari Tuhan Yesus, kok bisa masuk? Ya. Karena tadi Yudas buka celah. Harusnya dia bertobat dong, bukan lagi hamba uang. Dia nggak bertobat sungguh-sungguh, akhirnya dipakai oleh iblis dan masuk. Untuk apa? Untuk digoda. Ayo terus kita baca ya. Lalu apa? Pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus. Nah, setelah dia digoda oleh iblis, iblis tahu bahwa Yudas ini lemah dalam keuangan, Yudas adalah hamba uang, Yudas buka celah, digodalah dia oleh iblis, digiring oleh dosanya yang lama. Hati-hati saudara.
Jadi setan ini menggoda kita dengan manusia lama kita. Ya. Saya percaya saudara udah bertobat di sini. Amin. Tadinya suka narkoba, nggak narkoba lagi. Tadinya suka judi, nggak suka judi lagi. Tadinya macam-macam dosa, penipu nggak penipu lagi. Tapi satu kali kita akan dicoba dengan dosa kita yang lama. Makanya kita tutup celah. Amin. Tapi buktinya apa? Yudas nggak bertobat. Digiring oleh iblis. Setelah dia masuk, iblis menggoda Yudas. Selanjutnya dikatakan apa? Pergilah Yudas kepada imam-imam Allah dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Nah, terus prosok dengan dosa berikutnya. Karena setan tahu Yudas ini cinta uang, hamba uang. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Terus ayat berikutnya dikatakan apa? Mereka sangat gembira. Siapa mereka? Ahli-ahli Taurat yang mau membunuh Yesus. Dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepada Yudas. Setan tahu ya, ini Yudas hamba uang nih. Jadi mesti disogok sama uang nih. Dia akhirnya Yudas langkahnya mantap di dosa. Dia buka celah. Dia balik lagi dalam kehidupan yang lama. Ya. Terus kita baca ayat 6 ya. Nih saya bilang dia ada waktu untuk bertobat, dia tidak bertobat. Ayo. Yudas menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk ada kesempatan yang untuk dia bertobat tapi dia tidak bertobat. Justru kesempatan dipakai untuk dosa. Waktu kita berdosa pasti kita ditegur oleh Tuhan. Amin. Jangan sampai hilang kesempatan. Ada kesempatan tapi dia pergunakan untuk licik, untuk menyerahkan Yesus. Karena udah dikuasai oleh Mamon. Nah ini hati-hati. Orang yang udah dikuasai oleh Mamon, pikirannya uang terus. Time is money, gak ada waktu untuk Tuhan. Wah, bahaya saudara. Kalau otak kita diginiin bakal tik. Nah udah langsung gak inget apa-apa ya kan. Masuk rumah sakit ICU, belum tahu dia. Yudas cari kesempatan untuk bertobat tapi dia tidak lakukan. Ada lagunya kan, hidup ini adalah kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk cari Tuhan. Tuhan kasih itu semua. Pertanyaannya, mau nggak kita mempergunakan? Nah Yudas tidak mau mempergunakan. Ya. Tidak mau. Malah dia terperosok dalam dosanya. Sejak saat itu dia mau cari bagaimana sebentar lagi gue dapat duit banyak, ya, dapat uang banyak setelah menyerahkan Yesus. Kacau ini, udah sih. Saya mau kasih tahu, waktu kita berdosa Tuhan tegur kita. Amin. Coba kita buka Wahyu 3 ayat 19. Ya. Tuhan itu kasih peringatan dulu ya. Ayo sama-sama kita baca 2, 3. Barang siapa ku kasih. Jadi kalau Tuhan tegur dan Tuhan ajar itu karena dia mengasihi kita. Amin. Firman-Nya nggak mengatakan barang siapa ku benci loh, tapi ku kasih. Yang ngomong siapa ini? Tuhan Yesus ya. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur. Nah, jadi waktu kita berdosa, kita mungkin sengaja atau tidak sengaja balik ke dosa yang lama lagi atau melakukan dosa yang baru, Tuhan masih tegur kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita. Ditegur, Yudas nggak bisa ditegur lagi, dilepas. Ya. Teguran Tuhan bisa aja 1 sampai 100. Kalau saudara kerja kan tegurannya SP1, SP2, SP3 pecat ya. Kalau Tuhan mungkin sampai 100 atau lebih, saya nggak tahu. Itu rahasia Tuhan. Begitu ditegur nggak mempan, masuk tahap yang namanya kuhajar. Nah, ini agak terlambat nih kalau kuhajar. Ya. Maka lihat anak-anak Tuhan yang berdosa, yang gak bertobat, dipermalukan. Karena waktu ditegur dia gak mau bertobat. Ya. Banyak pendeta-pendeta juga yang tidak ditegur gak mau bertobat. Akhirnya masuk tahap wajar, agak terlambat jadi dipermalukan. Saudara, waktu kita ditegur kita bertobatlah. Amin. Yudas tidak bertobat. Tahap kutegur dia gak mengindahkan teguran Tuhan. Iya. Di Alkitab banyak orang yang tidak mengindahkan teguran Tuhan. Contohnya siapa? Raja Salomo. Raja yang hebat.
tapi nasibnya akhirnya merana di masa tuanya. Raja Saul matinya bunuh diri karena tidak mendengar teguran Tuhan. Tuh, ya, hancur-hancuran jadi. Siapa lagi? Simpson, orang yang paling kuat pada zaman itu. Ditegur Tuhan tapi nggak mau, duduk di pangkuan Delila. Delila itu lambang dosa. Akhirnya apa terjadi? Simpson takluk di bawah dosa dan dia dipermalukan, setara dengan binatang. Jangan sampai kita ditegur, kita tidak mengindahkan teguran Tuhan. Amin. Kan tadi Tuhan tegur kita karena Dia sayang sama kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Ayo kita baca lagi tadi, ya. Barang siapa apa? Ku kasih. Jadi saudara dikasih Tuhan. Amin. Tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Terus apa? Kalau kita berdosa, kita ditegur Tuhan. Kalau kita salah, kita ditegur Tuhan. Mau nggak ditegur Tuhan? Nggak, tutup telinga, nggak mau. Dihajar Tuhan. Janganlah. Dihajar Tuhan itu berbahaya, ya. Berbahaya. Menurut saya terlambat. Ya. Saya banyak lihat orang yang ditegur nggak mau, akhirnya dihajar. Ya. Di kalangan pendeta juga banyak. Di kalangan jemaat juga banyak. Pelayan Tuhan banyak sekali, ya. Karena tidak mau dengar teguran Tuhan, akhirnya Tuhan hajar. Tujuannya apa? Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Bagaimana kematian Yudas? Ini sangat tragis Bapak Ibu, ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus, kita lihat Yudas ini matinya tersiksa, ya. Puji Tuhan, ya. Jadi Tuhan tidak mau kita jadi hamba uang. Coba saya lihat dulu, ya. Di 1 Korintus pasal 2 ayat 18-19, ya. Bisa? Kita buka 1 Korintus pasal 2, ya. Ayat 19 apa? 18-19. 1 Korintus 2. Haleluya, puji Tuhan. Ada? 1 Korintus, coba kita lihat apa yang terjadi dengan Yudas, ya. 1 Korintus pasal 2 ayat berapa tadi saya bilang? Oke, bukan itu. 1 Korintus, ya. 1 Korintus. Iya benar, ya. Bukan 1 Korintus, ya. Kita lihat Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul, maaf ya. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana Yudas matinya tragis, ya. Yudas akhirnya matinya tragis. Nah, Tuhan ingin jangan sampai saudara seperti ini, ya. Di dalam tadi apa? Kisah Rasul, ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 18, betul nggak? Coba buka nih, ya. Kisah Rasul 1 ayat 18. Ya, ini dia. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 18. Yudas matinya kacau, ya. Tapi saya dengar sering kali di apologet Kristen, ya, saya lihat YouTube, ya. Kan ada orang Islam bilang gini, ya, orang Muslim. Yang mati itu bukan Yesus tapi Yudas. Gimana caranya orang Yudas belum mati bunuh diri, ya. Ayo kita baca dulu, ya. Ayo sama-sama 2, 3. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan, jadi uang yang dia dapat menyerahkan Yesus, dia investasikan, ya. Dia investasikan untuk membeli apa? Sebidang tanah. Kacau, ya. Yudas beli tanah karena dia dapat uang, kan? Ya, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Bayangin saudara, dia di tanahnya bunuh diri. Ada pohon di situ, dia bunuh diri, patah. Saya juga bingung, kok perutnya bisa terbuka? Apa dia kena batu atau gimana, ya? Tapi ini mengerikan, ya. Yudas tidak diterima di tanah. Jadi Yudas tidak bisa dikubur. Yudas mayatnya dimakan sama ulat sampai habis. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Sekali lagi, ya. Upah kejahatannya diberi investasi. Perhatikan. Begitu dia investasikan, dia mati di tempat tanah yang dibeli. Dia bunuh diri di situ, ya. Mengerikan, saudara, ya. Perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Saya nggak tahu di
Dia jatuhnya ke tanah kok bisa terbelah. Dan semuanya keluar, dimakan lengan. Ya. Ayat 19 ini dikatakan apa? Ayat 19, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Ya, jadi kalau saudara ke Yerusalem, kalau ikut saya kasih tahu itu ada tanah Hakaldama ini ya, tempat Yudas bunuh diri. Ya memang sekitarnya masih kosong, tapi sebagian-bagian sana udah rumah-rumah penduduk ya. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut apa dalam bahasa mereka apa? Sendiri Hakaldama. Artinya tanah darah. Jadi bagaimana kalau kita lihat tuduhan-tuduhan dari orang-orang Islam bahwa Yesus yang mati itu digantikan bukan Yesus tapi Yudas. Itu orang Yudas mati bunuh diri. Hancur perutnya. Nggak bisa. Ya. Inilah contoh orang yang menjadi hamba uang, dikuasai oleh mammon. Sangat tragis. Makanya Tuhan kasih tahu, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Tapi bagian kita kalau mau disertai Tuhan, jangan dikuasai oleh mammon, oleh harta benda. Hidup ini kita dikuasai oleh Tuhan. Amin. Iya. Ayo. Saya percaya malam ini ada peringatan dari Tuhan untuk kita semua yang hadir. Amin. Bahwa kita akan diberkati Tuhan. Berkat dari Tuhan itu bukan masalah ukuran besar kecil. Bagaimana ada damai sejahtera kita bisa menikmati. Kan kita udah lihat ya, pengkhotbah namanya Tuhan ya, bahaya. Kalau kita nggak bisa menikmati berkat, bahaya sekali. Tapi kalau berkat dari Tuhan, kita bisa seperti pengkhotbah 5 ayat 18. Coba kita baca ya. Pengkhotbah 5 ayat 18, inilah berkat dari Tuhan ya. Ayo sama-sama kita baca. Pengkhotbah 5 ayat 18. Ayo sama-sama 2, 3. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Terus diberi karunia untuk menikmati, amin. Untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya juga, itu pun karunia. Ini berkat dari Tuhan. Beda tadi kan pengkhotbah ayat 2. Yang kalau pengkhotbah ayat 2 kan orang lain yang menikmati. Tapi kalau berkat dari Tuhan ini, setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya juga, itu pun karunia. Diberi karunia menikmati atas jerih lelahnya. Ya. Terus ayat berikutnya dikatakan apa? Tidak sering ia orang itu mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saudara, kalau orang senang hatinya, dia lupa mau umurnya. Amin. Dia lupa mau umurnya. Tapi kalau orang banyak masalah, ya, persoalan, dia maunya cepat mati. Iya. Karena nggak menikmati hidup. Ya. Saya ketemu di Manado ya, tante-tante umur belum tua juga sih, 82 kalau 84 gitu ya. Ayo tante, gimana anak cucu? Ya tante mau panjang umur. Ya nggak usah, saya nggak usah panjang umur lagi. Saya lihat anak cucu saya nggak benar. Udahlah Tuhan panggil aja sekarang. Jadi dia udah nggak mau lagi. Karena lihat anak-anak cucunya berantakan hidupnya. Iya. Tapi kalau orang yang diberkati tadi, pengkhotbah 5 ayat 18, dia sampai lupa umurnya karena tadi dia bilang dia senang, dia lupa umurnya. Amin. Coba saudara kalau hidupnya senang, lupa hari deh pasti, ya kan? Tahu-taunya udah Natalan lagi, ya kan? Mau Natalan lagi ya? Natal itu berita sukacita Bapak Ibu ya. Makanya kemarin Natalan itu banyak orang-orang yang agama lain iri sama kita. Ya ini orang Kristen kok enak sih Natalan ya. Kemarin kan Natalan tuh di Jalan Tamrin tuh dibuka panggung-panggung. Ya. Puji Tuhan. Natal berita sukacita, amin. Iya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan bisa menyertai kita. Tapi Tuhan mau kita tidak dikuasai oleh mammon, amin. Ayo kita baca lagi. Yang kedua, bagian kita setelah dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Ibrani, balik lagi Ibrani 13 ayat 5. Janganlah menjadi hamba uang, ini bagian kita. Begitu kita tidak menjadi hamba uang, dikatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jelas ya. Jadi orang yang
tidak menjadi hamba uang pasti merasa cukup hidupnya. Ya, dia tidak memburu harta kekayaan. Ini harus kita pahami, Bapak Ibu. Barulah dikatakan, karena Allah telah berfirman. Apa firman-Nya? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Haleluya.